Halo teman-teman, saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan sebuah tema sibling rivalry. Sebuah tema yang unik dan ini pertama kali saya membawakan tema ini. Apa itu sibling rivalry? Ternyata sibling rivalry adalah universal human phenomenon. Ini adalah fenomena universal yang banyak dialami orang di dunia ini. Fenomena kompetisi atau permusuhan antara saudara laki-laki atau perempuan di dalam sebuah keluarga. Seorang psikolog yang bernama Freud mengatakan ada hostile feeling, ada perasaan yang penuh dengan kekerasan atau kemarahan terhadap saudaranya. Mengapa? Karena mereka antar saudara lelaki atau perempuan itu terjadi rivalry for parental love. Mereka tuh bertikai karena kasih kedua orang tua. Jadi ketika ada saudara laki-laki dengan adiknya, dengan saudara kembarnya, atau lelaki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan, mereka itu sedang memperebutkan kasih kedua orang tuanya. Ada satu fenomena yang menarik. Pada tahun 1930 ada seorang psikiatris di US yang bernama David Levy. Dia meneliti beberapa anak dengan diberikan boneka. Dan mereka diminta membayangkan boneka ini adalah saudara atau adik mereka. Dan mereka diminta, anak-anak ini diminta mengekspresikan perasaan mereka. Dan uniknya yang terjadi adalah anak-anak ini bertindak kasar, bahkan seolah-olah ingin membunuh boneka ini, memukul, mencekik bahkan. Di sini kita melihat ini ada satu fenomena yang unik di dalam sebuah keluarga. Baik Kristen ataupun tidak Kristen, ada yang namanya sibling rivalry. Biasanya anak pertama saudara-saudara ketika dia lahir, tahu-tahu adiknya muncul. Kita melihat satu film ya, Baby Boss. Anak pertama ketika adiknya muncul, anak pertama itu mulai ketakutan kehilangan kasih sayang dari papa mama yang selama ini dia dapatkan. Maka ketika kasih sayang itu berfokus kepada anak kedua, dia mulai ada perasaan cemas. Dan di sini mulai ada kecemburuan dan keirian. Dan ketakutan bahkan tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Ternyata ketika saya melihat sibling rivalry ini juga ada banyak di Alkitab. Kita lihat di gambar yang ada antara Kain dan Habel. Antara Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub. Bahkan di antara wanita ada Rahel dan Lea. Dan juga ada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Di dalam penelitian memang dikatakan bahwa intensitas sibling rivalry ini lebih antara pria dengan pria. Walaupun ada kenyataan pria dan wanita, tapi mayoritas pria dengan pria. Tetapi juga kita melihat juga ada antara di wanita dengan wanita. Karena kita lihat di dalam Alkitab ada kisah Rahel dan Lea yang memperebutkan cinta daripada suaminya. Ya, memang suaminya di sini bukan papanya, tetapi suaminya itu juga sosok pria yang harusnya mengasihi mereka berdua, dan mereka di sana bertikai memperebutkan kasih daripada suaminya. Sigmund Freud mengatakan rivalry ini terjadi karena mereka merindukan cinta. Saudara-saudara, teman-teman, ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena apa? Karena ada seorang profesor juga mengatakan bahwa sebetulnya akhirnya relasi kita dengan sesama kita, banyak relasi kita dengan teman atau rekan kerja, yaitu relasi antar manusia, sebetulnya sejatinya adalah bentuk daripada sibling rivalry. Termasuk competitive relationship. Barangkali juga sebuah bentuk rivalry. Kita berkompetisi untuk mendapatkan perhatian
dan dikenal oleh orang-orang yang bagaikan parental figure. Teman-teman, kalau kita lihat di dunia media, di dunia periklanan, di dunia sosial media yang menggunakan Instagram, di situ ada persaingan, dan persaingan itu menjadi nyata ketika itu ada masuk di dalam sosial media dan kita dekat dengan artis-artis Instagram yang bisa kita saingi dan kita bisa kalahkan, sehingga kita mendapatkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Dan di sini sebetulnya David Isaac ini mengatakan, profesor mengatakan bahwa sejatinya ini juga sibling rivalry. Dan kita tahu kalau kita melihat setiap manusia di dunia ini adalah bersaudara, kita saling bertikai untuk mendapatkan cinta, untuk mengalahkan, untuk diterima, untuk disayangi, untuk dicintai, untuk dilihat, untuk diakui keberadaan kita. Ketika saya meneliti Alkitab, ada sesuatu yang mungkin kita tidak perhatikan. Ketika kita melihat kata dosa, biasanya yang ada di bayangan kita adalah kisah Adam dan Hawa. Oh, dosa pertama kali adalah ketika kisah Adam dan Hawa memakan buah. Tetapi kalau saudara-saudara dan teman-teman lihat, ternyata kata dosa pertama kali tidak muncul di sana. Kata dosa pertama kali muncul justru di dalam konteks relasi persaudaraan. Di dalam konteks relasi Kain dan Habel. Di dalam konteks yang saya boleh katakan ini adalah sibling rivalry. Pertikaian antara seorang kakak dan seorang adik. Kejadian 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Teks inilah yang membuat saya memikirkan pentingnya kita berbicara tentang sibling rivalry. Karena dosa pertama kali muncul justru di dalam konteks pertikaian dan persaingan antara seorang kakak dan adik di dalam Alkitab. Dan di situ juga di dalam konteks religiusitas. Ketika mereka habis mempersembahkan persembahan kepada Allah, di situ muncul kecemburuan karena Kain tidak dilihat. Karena Tuhan lebih menyukai persembahan daripada Habel. Di sini muncul kecemburuan, amarah, muncul kekecewaan karena seolah-olah Tuhan tidak menerima persembahanku. Dan di sini kata dosa muncul pertama kali di dalam Alkitab. Jadi apakah sibling rivalry sesuatu yang salah? Ternyata ahli mengatakan sibling rivalry adalah bukan negative situation. Ini bukan sesuatu yang negatif. Ini tidak sesuatu yang salah. Justru sibling rivalry ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pelajaran penting di dalam kehidupan ini. Dan ketika seseorang tidak berhasil melewati ini, maka seseorang itu akan memiliki masalah emosional ketika mereka menjadi dewasa. Dan kalau kita lihat jelas masalah emosional inilah, persaingan penerimaan dicintai inilah yang difasilitasi oleh dunia, difasilitasi oleh media sosial untuk mengajak setiap orang bersaing dan saling mengalahkan untuk merasa dirinya diterima, dicintai dan berharga. Saya mengutip seorang sastrawan Muslim yang bernama Rumi. Dia mengatakan, we are born of love. Love is our mother. Berbicara apa? Sebetulnya sibling rivalry ini adalah satu kebutuhan. Karena memang setiap manusia yang lahir di bumi ini, manusia yang dilahirkan dari cinta. Manusia yang dilahirkan dengan cinta. Dan manusia yang di dalam hidupnya membutuhkan cinta. Dan manusia yang belajar di dalam kehidupannya berbagi cinta dengan orang lain. Dan itu adalah orang yang terdekat. Jadi sibling rivalry ini adalah sebuah realitas yang kita hadapi. Keluarga hadapi. Ya.
Maka tidak heran kadang-kadang walaupun ada satu keluarga yang cuma punya anak tunggal, dia tetap merasa dibandingkan dengan yang bukan anak dari orang tuanya. Dan kadang-kadang dia juga bisa marah, kecewa ketika dibandingkan dengan orang lain. Bahkan mungkin lebih kecewa karena itu orang di luar keluarganya. Di situ dia bisa merasa tidak dicintai, dia merasa tidak dikasihi. Dia merasa dirinya tidak berharga, dan kalau ini dibiarkan, dia bisa bertumbuh menjadi orang dengan emosi yang tidak dewasa, emosi yang penuh dengan kesedihan. Jadi sibling rivalry bukanlah sesuatu yang jahat. Dan ketika kita melihat kisah Kain dan Habel, Kain ketika dia ada kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dan perhatian dan pengakuan cinta dari Allah. Ini adalah sebuah kebutuhan yang nyata, bukan kebutuhan yang berdosa. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan akan cinta. Dan di sini Allah digambarkan seperti orang tuanya yang mendengar apa yang dilakukan dan melihat apa yang dilakukan anak-anaknya. Sibling rivalry bukan sesuatu yang jahat. Yang jahat adalah ketika apa? Ketika Kain akhirnya karena tidak mendapatkan pengakuan, perhatian, dan bahkan mungkin dia merasa tidak dicintai, tidak berharga. Akhirnya dia mengangkat tangannya untuk memukul dan membunuh adiknya sendiri. Yang jahat bukan sibling rivalry. Karena sibling rivalry adalah sebuah kenyataan kebutuhan setiap manusia untuk dicintai, merasa berharga, merasa yang dilakukannya itu berharga. Dan di dalam kisah ini bukan berarti Allah tidak mencintai Kain. Karena apa? Karena Allah juga mencari Kain dan mengingatkan, hati-hati, dosa bisa berkuasa dan menghancurkan hidupmu. Di situ kita bisa melihat Allah yang juga mengasihi Kain. Sangat ironis saudara-saudara, karena arti nama Kain itu artinya memiliki atau mendapatkan. Bahkan Hawa mengatakan, I bought a man from the Lord. Kalau menurut penafsir, ayat ini berbicara apa? Kain ini akan menjadi seorang yang memiliki tanah. Dia akan berkuasa atas tanah, dia akan mendapatkan kekuasaan. Dan ketika berbicara tentang kekuasaan di dalam konteks penulisan Alkitab, itu berbicara bahwa dia bisa dipakai untuk memelihara keluarganya, bahkan memelihara orang-orang saudaranya. Nama Kain adalah nama yang bagus. Tetapi ketika dia ditanya oleh Allah, di manakah adikmu? Dan dia menjawab, am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Padahal Tuhan mau Kain menjadi berkat. Jadi sibling rivalry bukan sesuatu yang negatif. Karena itu ada sebuah realitas kebutuhan dari seorang manusia akan cinta, akan perhatian, pengakuan, dan penghargaan. Dan kita semua memiliki kebutuhan itu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang punya 2 anak dan mulai ada kecemburuan dari kakaknya ke adiknya atau adiknya ke kakaknya, itu sebuah realita bahwa anak-anak kita, keluarga kita membutuhkan cinta. Karena mereka diciptakan dengan cinta Allah dan mereka dianugerahi cinta Allah dan mereka diciptakan dengan ruang untuk dicintai oleh Allah dan sesamanya, apalagi saudaranya sendiri, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan berhadapan dengan sibling rivalry yang ada di Alkitab? Kita tahu Tuhan juga peduli terhadap Kain. Maka Tuhan mengingatkan, Kain, jangan, hati-hati. Kau bisa dosa itu mengintip. Karena Tuhan juga mau yang terbaik untuk Kain. Sekalipun Kain mungkin merasa tidak dicintai. Saudara-saudara, banyak orang merasa tidak dicintai di dalam Alkitab. Kita tahu kisah tadi, saya hanya membahas 3 secara cepat. Ada satu pribadi anak, seorang kakak yang juga merasa tidak dicintai, yang bernama Ismail. Yang dia harus diusir oleh ayahnya dan ibunya, karena Abraham dan Sarah adalah ayah dan ibu yang sah. Dan dia harus diusir pergi dengan mamanya, dengan hanya membawa air dan roti di padang
ladang belantara yang gersang. Bagaimana Tuhan berhadapan dengan sibling rivalry. Dan saudara tahu akhirnya Ismael itu menjadi orang yang hebat, kuat dan berkuasa karena janji Tuhan. Saya ketika membaca Alkitab melihat kisah, ketika akhirnya Hagar itu, ibunya yang tidak siap melihat anaknya mati. Dia taruh anaknya dan dia berseru kepada Allah. Ternyata setelah dia berseru kepada Allah, Alkitab mengatakan Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Ketika ibunya berseru, yang Allah dengarkan adalah suara anak yang tidak mendapatkan cinta, yang harus dibuang dari rumah ayah ibunya. Dan saudara tahu arti kata Ismael, Allah mendengar. Dan akhirnya dia tinggal di El Roi, tempat Hagar berjumpa dengan Allah. Dan arti nama El Roi adalah Allah melihat. Allah menghadapi sibling rivalry ini dengan God's loving care. Dengan kepedulian kasih Allah kepada anak-anak yang membutuhkan cinta lebih besar. Yang membutuhkan kasih lebih besar. Di sini Allah mendengar. Saya percaya juga Allah mengasihi Ishak, saudara-saudara. Dan ada sesuatu yang unik ketika saya membaca di dalam tradisi Yahudi kuno. Ternyata Abraham tidak tertuliskan di Alkitab memberkati Ishak. Karena dia tidak ingin Ismael merasakan kebencian kepada Ishak. Jadi Abraham sampai mati tidak memberkati Ishak. Karena Abraham tidak mau hati Ismael semakin pahit. Dan bukan satu kebetulan, saudara-saudara, seorang rabi Yahudi, bukan Kristen, ya, menuliskan ternyata ketika Ismael pergi dari rumah, Abraham masih beberapa kali mengunjungi Ismael. Sehingga di situ dikatakan Ismael akhirnya tahu bahwa ayahnya masih mengasihi dia. Saudara-saudara, kita lihat kepedulian kasih Allah kepada Ismael yang membutuhkan cinta. Ismael bisa jadi orang yang marah, kecewa, dan akhirnya dengan kekuatannya dia membantai keluarga, bahkan dia membunuh adiknya. Tapi kalau kita lihat nanti selanjutnya, Ismael ternyata justru menjadi brother's keeper. Kalau Cain mengatakan, am I my brother keeper? Tapi Ismael menjadi brother's keeper. Dia nanti menjadi penjaga daripada Ishak. Nanti saya akan jelaskan ini, saudara-saudara. Siapa lagi? Esau dan Yakub. Di mana sang kakak yang kecewa, yang ditipu oleh adiknya bertahun-tahun. Dan dia sudah berjanji akan mengakhiri hidup adiknya ketika bertemu, sehingga adiknya sampai lari meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Tetapi Tuhan juga peduli terhadap Esau. Esau diberkati juga dengan luar biasa, sekalipun dia harus bekerja keras. Sehingga suatu hari ketika akhirnya Yakub pulang dengan ketakutan berhadapan dengan kakaknya, akhirnya ternyata ketakutan Yakub itu tidak terjadi. Dan ketika Yakub datang dengan politik, ya, menaruh anaknya yang kurang disayangi di depan, lalu nomor 2, dan akhirnya dia sendiri di belakang. Ternyata ketika dia datang membawa banyak pemberian, ternyata Esau justru berkata demikian, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ternyata ada God's personal love, yaitu Tuhan yang mengasihi juga Esau. Dengan cara Esau, Allah memperhatikan orang-orang yang merasa tidak dicintai. Dan kita juga melihat kekuatan Esau ini, yang akhirnya dia menjadi brother's keeper. Dia menjadi penjaga saudaranya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita melihat dari kisah Yusuf. Kisah Yusuf bukan cuma satu saudara, seorang anak. Kalau ini adik, ya, adik yang berhadapan dengan kakak-kakaknya yang merasa tidak dicintai, yang akhirnya harus dibuang, yang harus akhirnya dijual ke Mesir, yang akhirnya menderita sendirian masuk penjara. Dan di sini kita melihat Tuhan
mengasihi Yusuf. Dengan cara apa? Dengan adanya orang-orang yang akhirnya Tuhan pakai secara nyata, secara tubuh. Ada God's embodied love. Ada tubuh yang nyata, yang menyatakan kasih kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sehingga Yusuf bisa diangkat dari penderitaannya yang bisa dirasakan dengan tubuh. Mengapa? Karena luka yang dialaminya juga dirasakan dengan tubuhnya. Ya. Sehingga ketika akhirnya saudara-saudaranya datang kepada dia dan ketakutan, dia mengatakan seperti ini. Jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya membayangkan menjadi Yusuf. Ketika dia mengatakan ini, pasti penuh dengan air mata, pasti penuh dengan kesedihan. Dan di sini menunjukkan cinta yang begitu besar. Seorang yang dibuang, yang penuh dengan kekecewaan, yang tidak mendapatkan cinta, yang akhirnya Tuhan mencintai secara nyata di dalam kehidupan yang lebih baik. Akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi brother's keeper, penjaga saudaranya. Alkitab menceritakan ada kisah Kain yang akhirnya membunuh adiknya. Tapi Alkitab juga menceritakan banyaknya pertikaian-pertikaian di dalam keluarga. Keluarga anak-anak Tuhan yang akhirnya berakhir dengan seorang saudara yang menjadi brothers keeper. Kadang-kadang kita terbohongi. Banyak orang datang sama saya bercerita. Keluargaku itu kan keluarga melayani, kenapa keluargaku berantakan? Keluargaku itu percaya papa mamaku pelayanan, kenapa sikapnya seperti itu? Akhirnya buat apa aku percaya Tuhan? Buat apa aku mengikut Tuhan? Buat apa aku melayani? Keluargaku melayani tapi hidupnya seperti itu. Ada banyak pertikaian, ada banyak masalah. Tapi pertanyaan saya, lihat aja keluarga Alkitab. Ada yang beres enggak? Mau punya keluarga seperti ini? Ternyata Alkitab ini, buku Alkitab ini menceritakan banyak keluarga yang berantakan. Jadi itu sebuah realitas. Tetapi berantakan itu tidak berakhir berantakan. Ada kisah Kain dan Habel. Tetapi kita melihat ada kisah Ismail, Ishak, Esau, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya yang Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Dan justru di dalam kehancuran, di dalam berantakan ini, kasih Allah semakin dinyatakan sempurna. Karena kasih itu sudah mengalahkan kebencian, kekecewaan, perasaan tidak dicintai, perasaan mengalami ketidakadilan. Kasih itu lebih besar dari semua luka hati, saudara-saudara. Sibling rivalry dirubah Tuhan menjadi sibling love. Ketika saya membaca Alkitab yang banyak orang tidak melihat, ternyata Ishak dan Ismail menguburkan Abraham bersama-sama. Orang Kristen kadang-kadang menafsirkan Ismail ini keturunan keledai liar, dia akan jahat dan melawan saudaranya. Saudara-saudara, ternyata kata melawan saudaranya itu bisa diterjemahkan hidup berdampingan dengan saudaranya. Tapi anehnya beberapa terjemahan memilih melawan, sehingga digambarkan Ismail itu orang jahat, orang yang penuh dengan kekerasan, sehingga akhirnya digunakan untuk mendiskreditkan agama tertentu, saudara-saudara. Padahal ternyata Ishak dan Ismail menguburkan Abraham bersama-sama. Emang habis itu Ishaknya dibunuh? Saya malah percaya setelah itu Alkitab menjelaskan Ishak itu tinggal di Baal Roi. El Roi itu tempat Ismail. Justru akhirnya Ismail yang hidup penuh dengan penderitaan ini, yang mengalami ketidakadilan, mengalami perasaan tidak dicintai, tapi akhirnya Tuhan menunjukkan cintanya. Dan bukan hanya itu, saya percaya Ismail ini dipakai Tuhan untuk menjaga dan merawat Ishak. Teman-teman, kalau Lita lihat teks-teks yang kita baca tadi, yang satu anak rumahan, yang satu anak lapangan, begitu ya. Ada Kain, ada Habel, ada Esau, ada Yakub, ada Ismail, ada Ishak. Ya kalau Yusuf sama saudara-saudaranya kayaknya kisahnya berbeda. Tetapi ada
saudara-saudara yang dipakai untuk memelihara adiknya. Sibling rivalry menjadi sibling love. Dan saya juga melihat di Kejadian 3 ayat 4. Ketika Yakub takut Esau akan membunuh dia. Ketika kita membaca di Alkitab kita, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini kalau dibikin drama Korea banyak yang nangis, saudara-saudara. Ya, bertangis-tangisan memeluk kakak adik. Kakak yang benci dan sempat ingin adiknya mati. Dan adik yang masih ketakutan, kakak ini lari dan memeluk adiknya dan menyium dengan penuh dengan cinta. Di sini sibling rivalry menjadi sibling love. Dan yang terakhir, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Justru melalui kisah-kisah ini, kita melihat sibling rivalry yang diubahkan Tuhan menjadi sibling love. Cinta yang begitu besar, cinta yang melewati dan mengalahkan kebencian sesama saudaranya. Saudara, ini khotbah yang sangat personal kepada saya. Karena saya juga punya satu adik dan saya anak pertama. Saya akan akhiri khotbah ini dengan kesaksian saya pribadi. Saya anak pertama dan saya ingat ketika saya kecil, ternyata orang tua saya, mama saya menghamil dan akhirnya memiliki adik saya. Dan ketika itu aneh sekali, waktu kecil saya sudah merasa kesepian. Karena akhirnya perhatian itu lari ke adik saya. Karena saya harus bersikap seperti dewasa, jarak kami tidak jauh. Sibling rivalry biasanya dengan jarak usia yang cukup dekat. Ketika saya melihat semua perhatian jauh kepada orang tua, di situ saya merasa tidak dicintai. Bahkan waktu SD saya sempat berpikir kalau saya mati. Karena saya lihat di film-film, kalau mati itu rohnya pergi dan rohnya bisa lihat orang-orang yang itu. Waktu SD saya lihat di film dan saya membayangkan saya pegang pisau, saya pengen sayat itu tangan saya. Karena ketika saya sayat dan saya mati, saya pengen lihat apakah papa mama saya menangis buat saya. Ya. Saya percaya kedua orang tua saya mengasihi saya. Tapi di dalam perjalanan sebelum saya jadi orang tua, itu tidak mudah. Dan kesadaran itu muncul ketika saya mulai orang tua. Karena kadang-kadang dengan keterbatasan pendidikan yang tidak mengerti perkembangan anak, kadang-kadang mereka membandingkan kami. Saya dibandingkan dengan adik saya dibandingkan dengan saya. Sehingga saya percaya adik saya pun mengalami perasaan tidak dicintai. Saya pun mengalami perasaan tidak dicintai. Walaupun kami secara otak mencoba percaya orang tua pasti mencintai. Tapi kebutuhan cinta di dalam hati itu penting. Kami merasa tidak dicintai. Baru ketika saya menjadi seorang ayah, baru ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saya merasakan cinta itu, saudara. Dan kami sering berkelahi ya. Main basket bareng satu tim. Kadang tonjok-tonjokan di lapangan, sikut-sikutan di lapangan, pulang dengan marah-marahan, diam-diaman. Saya ingat sekali, pernah satu kali di gereja kami berkelahi. Dan saya tarik di gereja, saya tarik bajunya sampai sobek sehingga dia pulang nangis. Dan kadang-kadang juga ketika dia lari, saya ingat sekali adik saya ketika dia lari suatu hari. Saya lari, saya kejar-kejaran, kita ketawa, tahu-tahu dia terpleset. Dan kepalanya membentur sudut kursi dan bocor harus dijahit. Di situ saya dimarah orang tua, katanya saya menjatuhkan yang menyebabkan itu terjadi. Banyak luka, saudara-saudara. Saya juga ingat kami juga dipukuli berdua, diikat di ranjang berdua. Jadi khotbah ini sangat personal buat saya, saudara-saudara. Tapi yang mengingat saya adalah ketika kami akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Kami Kristen sejak lahir, ya, tapi tidak semua orang Kristen berjumpa dengan Tuhan. Saya ingat sekali, kami punya struggle merasakan dicintai. Dan saya ingat sekali ketika dia kuliah, saya sudah menjadi sekolah teologi, saya sudah praktek dan saya sudah melayani di Surabaya waktu itu. Dan saya ditelepon temannya dan ternyata saya dikasih info adik saya mencoba mengakhiri hidupnya.
Karena perasaan yang tidak dicintai itu besar. Dia mencoba mengakhiri dengan meminum hal tertentu, saudara. Dan ketika saya dikasih tahu, hati saya hancur, hati orang tua hancur. Dan saya ingat selama 3 hari saya di rumah sakit menemani dia. Saya izin dari pelayanan, saya menemani dia. Dan saya sangat ketakutan kehilangan adik yang saya cintai. Sehingga ketika pulang saya pun takut dia mengulangi itu walaupun dia mengatakan tidak. Dan ketika pulang saya tidur di kosnya, saya belikan makanan. Dan ketika malam saya temani dia tidur di kos-kosan. Dan saya ingat satu waktu siang, saya peluk adik saya. Dan saya berkata, sorry, aku gak bisa jadi koko yang baik buat kamu. Aku mau jadi kakak yang baik buat kamu. Saya peluk dia, kami menangis bersama-sama. Dan saya merasakan keindahan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga akhirnya beberapa tahun lalu harus menguburkan orang tua kami. Saya ingat ketika di samping peti kita bercerita tentang papa kita. Kita sering dipukuli bareng teman-teman ya, menderita bareng, tapi kita juga tahu papa kita sayang. Dan sesuatu yang indah, dia cerita sama saya, kemarin dulu aku sama papa itu dilempar sama saudara, kalau tahu zamannya parabola ya, itu receiver parabola itu dilempar ke kepala dia. Dan dia waktu cerita itu ada getaran di matanya. Tapi saya juga melihat cinta yang besar karena dia sebelum papa kami meninggal, dia sangat mencintai. Walaupun dia tidak banyak bicara, dia sangat mencintai dengan perbuatannya. Kami bergulat dengan dicintai. Saya juga beberapa kali sempat mencoba mengakhiri hidup saya. Kami bergulat dengan cinta, tetapi akhirnya sibling rivalry ini bisa dirubah menjadi sibling love. Adik saya sangat pendiam, tapi saya percaya, saya tahu dia mengasihi saya. Saudara-saudara, dulu kami tidak punya banyak uang. Kami pemain basket tapi tidak bisa beli sepatu bagus. Dan sekarang saya sudah gak main basket. Tetapi saya selalu, setiap tahun, adik saya memberikan sepatu basket yang dulu kami masa kecil tidak bisa beli. Setiap tahun saya dibelikan. Sehingga ketika saya berkhotbah, kadang saya memakai sepatu ini. Hari ini saya juga pakai untuk mengingat seorang cinta, seorang adik yang begitu memperhatikan saya. Dan melihat kasih Tuhan yang memulihkan kami berdua. Teman-teman, saudara-saudara, semoga khotbah ini, semoga renungan ini bisa memberkati kita. Bahwa kalau ada kenyataan-kenyataan pergulatan di dalam keluarga, ada kebencian. Mungkin akhirnya kita tidak dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan. Tetapi Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menyembuhkan luka-luka kita. Dan kita juga tahu, di dalam sebuah komunitas, kita adalah keluarga. Teman-teman kita bisa Tuhan pakai juga sebagai keluarga untuk menyembuhkan luka-luka kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Kau anugerahkan kami cinta. Sehingga kami bisa datang ke hadapan orang lain dengan satu kebutuhan untuk dicintai. Walaupun cinta itu juga membuat kami kadang-kadang mengalami yang namanya sibling rivalry. Kami cemburu dengan saudara kami sendiri, rekan kerja kami sendiri, teman sepelayanan kami sendiri. Bahkan kami cemburu dengan orang yang kami cintai sendiri. Tetapi ini adalah sebuah realita yang kami harus hadapi. Dan bagaimana justru di dalam perjalanan kami bisa melihat cinta yang lebih besar. Sehingga kami bukan bersaing lagi untuk mendapatkan cinta. Tetapi kami belajar saling mencintai berdasarkan keterbatasan kami. Hamba juga berdoa buat teman-teman yang punya anak. Yang juga sedang bergulat untuk cinta orang tuanya. Berikan anugerah supaya teman-teman bisa menunjukkan kasih yang nyata, yang menubuh, perhatian yang personal kepada setiap anak berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun kami juga sadar kami manusia yang terbatas, sehingga ketika kami tidak mampu, ada kalanya kami tidak mampu, anugerah Tuhan yang ada untuk membantu kami. Atau mungkin Tuhan pakai teman kami, sahabat kami, teman kami untuk mengasihi anak-anak kami. Dan mereka bisa merasakan cinta. Terima kasih, berkati teman-teman yang mendengarkan
ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.